Selamat datang dan kembali lagi di channel Fides et Ratio. Pada pertemuan hari ini, kali ini kita akan melihat bersama, mendalami bersama tentang Bunda Maria dan perannya dalam karya penyelamatan. Terdapat beberapa poin yang akan kita lihat bersama, dalami bersama. Yang pertama itu dasar penghormatan gereja kepada Bunda Maria. Yang kedua, peran Bunda Maria dalam karya penyelamatan. Yang ketiga, dogma tentang Bunda Maria. Yang berikut, Maria Bunda Gereja. Yang berikut, gelar-gelar Bunda Maria. Yang berikut, kesucian dan keperawanan Bunda Maria. Yang berikut, devosi dan pesta liturgis. Yang pertama, dasar penghormatan gereja. Dasar penghormatan gereja yang pertama itu dalam kitab suci. Dasar kitab suci. Dalam kitab suci menyebut Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Itu dibicarakan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15, Injil Lukas bab 1 ayat 42 sampai 43, kitab Yesaya bab 7 ayat 14, Injil Lukas bab 1 ayat 35, Injil Matius bab 2 ayat 11, dan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Ya. Itu dasar-dasar dalam kitab suci ya. Dasar-dasar dalam kitab suci yang berbicara tentang Bunda Maria. Yang kedua itu dasar penghormatan gereja itu berdasarkan magisterium gereja. Ya. Magisterium gereja menyebut Bunda Maria itu sebagai Theotokos dan Mater Ecclesia, Bunda Allah dan Bunda Gereja. Itu dibicarakan dalam Lumen Gentium artikel 52, dalam konsili di Efesus dan juga konsili Chalcedon, konsili Vatikan II, Lumen Gentium, dan juga dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik artikel Kompendium Katekismus Gereja Katolik artikel 95. Itu dua dasar ya, dua dasar penghormatan gereja ya. Dasar penghormatan gereja menghormati Bunda Maria karena Maria itu dibicarakan dalam kitab suci. Ya, dalam kitab suci. Yang kedua itu berdasarkan ajaran magisterium gereja. Itu dua dasar penghormatan gereja tentang Bunda Maria. Yang berikut, peran Maria dalam karya penyelamatan. Peran Maria dalam karya penyelamatan. Yang pertama itu kesaksian kitab suci dan tradisi suci. Kesaksian kitab suci dan tradisi suci. Bahwa kitab suci dan tradisi suci itu dibicarakan peran Maria dalam karya penyelamatan. Yang kedua, melalui Bunda Maria kepada Yesus ya. Kita kenal ada yang namanya istilah Per Mariam et Jesum. Ya, Per Mariam et Jesum itu, dan juga ad Jesum per Mariam. Melalui Bunda Maria kepada Yesus atau kepada Yesus melalui Bunda Maria. Ya. Karena itu ada beberapa prinsip tentang melalui Bunda Maria kepada Yesus. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Dan penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Kristus. Yang kedua, dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah karena perannya sebagai Bunda Allah. Yang ketiga, sebagai Bunda Allah, Maria dikuduskan Allah dan mengambil peran istimewa dalam seluruh rencana keselamatan Allah. Itu tentang poin melalui Bunda Maria kepada Yesus. Yang berikut, Bunda Maria menjalankan perannya sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Bunda Maria menjalankan perannya sebagai Bunda Allah dan bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Yang berikut, kerjasama Bunda Maria dengan rahmat Allah yang diterimanya itu menghasilkan itu persatuan dengan Kristus. Ya, kerjasama Bunda Maria dengan Allah itu menghasilkan
persatuan dengan Kristus. Ya, persatuan dengan Kristus baik saat hidup di dunia ini maupun pada saat ia beralih dari dunia ini. Ya. Yang kedua itu diangkat ke surga. Ya. Diangkat ke surga itu berkat juga ya, berkat kerjasama Bunda Maria dengan rahmat Allah. Yang ketiga itu Bunda semua umat beriman. Ya. Itu yang diterima Maria. Yang berikut pengantara kita kepada Kristus dengan doa-doa syafaatnya. Yang terakhir itu Ratu Surga. Itu buah-buah ya, buah-buah yang diterima Maria ketika Maria itu kerjasama dengan rahmat Allah. Ya, yang rahmat Allah yang diterimanya maka menghasilkan buah-buah tadi. Ya. Persatuannya dengan Kristus, Maria diangkat ke surga, Bunda semua umat beriman, pengantara kita kepada Yesus Kristus dengan doa-doa syafaatnya dan juga Ratu Surga. Ya, Maria disebut sebagai Ratu Surga. Yang berikut, Maria memberi dirinya sendiri seutuhnya kepada pribadi dan karya putranya Yesus dengan merangkul sepenuhnya kehendak ilahi menyangkut keselamatan umat manusia. Ya, itu poin-poin tentang peran Maria dalam karya penyelamatan. Berikut kita lihat tentang dogma Maria, ya, dogma tentang Maria. Yang berikut dogma tentang Maria. Ya. Maria itu dogma Maria yang pertama itu Maria Bunda Allah. Ya, Maria Bunda Allah itu dibicarakan juga dalam kitab suci, ya Bunda Yesus, ya, atau Bunda Tuhanku. Ya. Itu dibicarakan juga dalam kitab suci. Yang kedua itu Maria tetap perawan. Ya. Maria tetap perawan itu dibicarakan dalam Konsili Konstantinopel II tahun 553 dan juga dalam Sinode Lateran tahun 649. Ya, 649. Artinya keperawanan Maria itu tidak hanya sebelum melahirkan atau pada saat melahirkan atau setelah melahirkan, tetapi Maria tetap perawan itu pada saat, sebelum, saat, dan setelah melahirkan Yesus. Artinya keseluruhan hidup Maria itu dipenuhi dengan keperawanan, ya, keperawanan. Atau ya, ini dibicarakan oleh Paus Yohanes Paulus II bahwa Maria itu perawan sebelum, pada saat, dan setelah melahirkan. Ia tetap disebut sebagai perawan. Yang berikut Maria dikandung tanpa noda. Ya, dogma Maria dikandung tanpa noda artinya dibicarakan oleh Paus Pius IX ya. Paus Pius IX pada tahun 8 Desember 1854 ya. 1854 artinya penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Ya. Maria dikandung tanpa noda. Ya, Maria yang melahirkan Yesus. Maria yang melahirkan Yesus. Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Karena itu Allah sudah menyediakan Bunda Maria. Karena itu Maria telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Ya. Maria telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Dogma yang berikut Maria diangkat ke surga. Ya, Maria diangkat ke surga, bukan Maria angkat ke surga. Berbeda dengan Yesus. Yesus naik ke surga, bukan dinaik ke surga. Ya. Maria diangkat ke surga. Bunda Maria layak diberi ganjaran oleh Allah karena perannya dalam karya penyelamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Ya. Ya. Ini juga dapat membuat pertanyaan mengapa Maria diangkat ke surga. Ya. Karena Maria juga mendapat diberi ganjaran karena ia melaksanakan perannya dalam karya penyelamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Ya. Itu tentang dogma tentang Maria. Yang berikut Maria Bunda Gereja. Ya, Maria Bunda Gereja ini dibicarakan juga ya. Maria disebut sebagai Bunda Gereja. Maria Bunda Gereja. Yang pertama itu Bunda Maria yang terberkati menjadi Bunda Gereja dengan rahmat yang diterimanya. Karena ia telah melahirkan
Yesus yang adalah kepala tubuh mistiknya, yaitu gereja. Yang kedua, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Maria adalah bunda para anggota Kristus atau gereja, karena dengan cinta kasih ia menyumbangkan kerjasamanya supaya dalam gereja lahirlah kaum beriman. Yang berikut, Maria dalam kenyataannya menyetujui secara penuh, secara penuh dan utuh kehendak Bapa, karya penebusan Putra, dan setia terhadap dorongan Roh Kudus. Maka Bunda Maria adalah contoh iman dan cinta bagi gereja. Berikut, dengan cinta kasih keibuannya ia memperhatikan saudara-saudara putranya atau gereja yang masih dalam perziarahan dan menghadapi bahaya serta kesukaran-kesukaran sampai mereka mencapai tanah air yang penuh kebahagiaan atau surga. Ya, itu Maria Bunda Gereja ya. Kenapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja? Ya, kita dapat melihat dalam poin-poin tersebut ya. Berikut gelar-gelar Bunda Maria. Gelar-gelar Bunda Maria. Yang Katekismus Gereja Katolik artikel 969 dan Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, ya, Lumen Gentium, artikel 62 menguraikan 4 gelar utama Bunda Maria. Yang pertama itu Bunda Maria itu sebagai pengacara atau advokata. Yang kedua itu sebagai penolong, ya, sebagai penolong. Yang ketiga itu sebagai pembantu. Yang berikut sebagai pengantar. Ini gelar-gelar berdasarkan Katekismus Gereja Katolik artikel 969. Selain yang disebutkan sebelumnya, gelar Maria dikelompokkan menurut sifat gelarnya. Ya. Sebagai berikut. Yang pertama itu ya, selain gelar-gelar di atas, gelar Maria juga dikelompokkan menurut sifat. Yang pertama itu bersifat doktrinal. Ya. Bersifat doktrinal. Yang pertama itu Maria Bunda Allah atau Mater Dei Theotokos. Maria digelar Bunda Allah karena melahirkan Putra Allah. Maria diberi gelar Bunda Allah karena melahirkan Putra Allah. Yang berikut, Maria dikandung tanpa dosa. Maria dikandung tanpa dosa atau Immaculata. Maria telah disiapkan Allah sejak dalam kandungan dengan tanpa tersentuh dosa asal untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Putra Allah. Yaitu Maria dikandung tanpa dosa. Yang ketiga, Maria Bunda Gereja atau Mater Ecclesia. Maria Bunda Gereja. Maria dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan saudara-saudara putranya atau gereja yang masih dalam peziarahan dan menghadapi bahaya serta kesukaran sampai mereka mencapai tanah air yang penuh kebahagiaan atau surga. Yang terakhir itu Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya karena persatuannya dengan Kristus. Itu gelar-gelar Maria bersifat doktrinal, ya, bersifat doktrinal. Yang berikut gelar Maria yang bersifat devosional, ya. Yang pertama tadi bersifat doktrinal, yang kedua itu bersifat devosional. Yang pertama itu tabut perjanjian. Bunda Maria memberi rumah bagi Yesus dalam rahimnya, yang adalah tabut baru dan bunda dari pelaksanaan perjanjian yang sempurna dan kekal. Ya, ini juga dibicarakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ya, dalam kitab suci Perjanjian Lama tidak menyebut sebagai Bunda Maria, tetapi tabut perjanjian. Kenapa? Karena ia memberi rumah bagi Yesus dalam rahimnya. Berikut benteng gading. Ya. Ya. Benteng gading atau turis Eburneus. Ya, turis Eburneus. Benteng ialah menara atau turis yang mengacu pada Kidung Agung bab 4 ayat 4 dan bab 7 ayat 4. Dalam Kidung Agung, gelar ini diberikan kepada mempelai wanita.
Gelar benteng gading mau menegaskan cinta hangat Maria kepada Kristus. Hubungan kemempelaian ini diartikan sebagai kemitraan dalam karya dan bukan dalam arti hubungan suami istri. Yang berikut, Bunda berduka cita atau Mater Dolorosa menitik beratkan pada duka cita dan sengsaranya yang kelewat batas selama menjadi Bunda Yesus. Ya, Bunda berduka cita. Yang berikut, Bintang Timur. Bintang Timur atau Stella Matutina, sama seperti cemerlangnya terang menghalau kegelapan fajar, Maria memaklumkan kedatangan putranya yang adalah terang dunia. Ya, ini layak diterima oleh Maria. Yang berikut, Bintang Samudra atau Stella Maris. Maria melalui segala doa dan teladannya membimbing kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kadang melalui samudra yang bergolak menuju pelabuhan surgawi. Ya, bintang itu menunjukkan jalan terang bagi kita. Ya, terang. Nah, itu Maria itu digambarkan sebagai bintang samudra karena ia menuntun, menerangi perjalanan hidup kita. Yang berikut, mawar yang gaib. Ya, mawar yang gaib atau yang disebut sebagai Rosa Mystica. Rosa Mystica. Mawar dianggap sebagai bunga yang terindah. Mawar dianggap sebagai bunga yang terindah, bunga kerajaan yang harumnya melampaui segala bunga lainnya. Bunda Maria memiliki kekudusan yang manis dan keutamaan yang cantik. Yang berikut, Maria juga mendapat gelar sebagai pintu surga atau Porta Coeli. Ya, pintu surga Porta Coeli. Maria adalah sarana yang dipergunakan Kristus untuk datang dari surga demi membebaskan kita dari dosa. Maria adalah pintu melalui mana Yesus masuk ke dalam dunia dan pintu kepada kepenuhan janji di mana kita akan memperoleh bagian dalam kehidupan kekal. Ya. Itu gelar-gelar yang bersifat devosional. Ya. Kenapa Maria mendapat gelar sebagai tabur perjanjian itu sudah dijelaskan tadi. Yang berikut, gelar karena penampakan, yaitu gelar yang diberi kepada Bunda Maria karena kehadirannya di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu yang kita kenal sebagai Bunda Lourdes, ya. Yang kedua itu sebagai Bunda Karmel, yang ketiga itu sebagai Bunda La Salette. Itu artinya tiga gelar yang diterima Maria. Itu ada yang bersifat doktrinal, ada yang bersifat devosional, ada juga karena penampakan. Karena itu kita tidak perlu lagi memperdebatkan kenapa ada Bunda Lourdes, apakah Bunda Karmel, ya, ada yang bintang laut atau bintang kejora atau Maria sebagai mawar yang gaib, itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah dijelaskan tadi, ya. Itu gelar-gelar Bunda Maria. Yang berikut, kesucian dan keperawanan Bunda Maria. Kesucian dan keperawanan Bunda Maria. Yang pertama itu kesucian dan keperawanan Bunda Maria itu dibicarakan oleh gereja sebelum Konsili Vatikan II. Dibicarakan oleh gereja sebelum Konsili Vatikan II. Yang pertama itu Maria dikandung tanpa noda atau dibebaskan dari dosa asal. Ya, dibebaskan dari dosa asal. Yang kedua, sejak di kandungan, ya, Maria dibebaskan dari kecenderungan berbuat dosa, ya, kecenderungan berbuat dosa. Yang ketiga itu akibat dari rahmat yang istimewa dari Tuhan, Maria dibebaskan dari setiap dosa sepanjang hidupnya. Yang berikut, Bunda Maria adalah perawan sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus. Artinya Maria itu disebut sebagai perawan itu dari sebelum, bahkan pada saat, bahkan sesudah kelahiran Yesus, ia tetap disebut sebagai perawan. Yang berikut, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa campur tangan manusia. Ya. Artinya tidak ada yang namanya benih dari laki-laki. Artinya Maria itu dikandung itu dari Roh Kudus. Ya. Ketika malaikat Gabriel, ya, datang, Maria menyampaikan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Yang berikut, Bunda Maria melahirkan putranya tanpa merusak keperawanannya. Ya, Bunda Maria melahirkan putranya tanpa merusak keperawanan. Yang berikut, setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria tetap perawan. Ya, setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria itu tetap disebut tetap perawan. Itu sebelum Konsili Vatikan kedua, kesucian dan keperawanan Bunda Maria sudah dibicarakan sebelum Konsili Vatikan II. Bahkan pada pada saat Konsili Vatikan kedua itu dibicarakan juga dalam Lumen Gentium artikel 5, Lumen Gentium artikel 56, dan juga dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 499. Ya. Dalam Lumen Gentium artikel 56 tidak terkena oleh cemar dosa mau manapun juga. Ya. Bunda Maria itu tidak terkena oleh cemar dosa manapun juga. Itu dibicarakan dalam ajaran Konsili Vatikan II tentang kesucian dan keperawanan Bunda Maria. Yang berikut tentang devosi kepada Bunda Maria dalam tradisi Gereja Katolik. Yang pertama itu kita lihat devosi. Devosi atau kebaktian adalah doa-doa non liturgis, ya, bukan liturgis, ya, bukan dalam perayaan liturgis. Tetapi doa-doa non liturgis seperti jalan salib dan rosario yang mengembangkan kehidupan rohani seseorang dan memperdalam keyakinan imannya. Ya, keyakinan imannya. Devosi Maria adalah seluruh kebaktian kepada Maria Ibu Yesus dalam bentuk puji-pujian, kagum, hormat, dan cinta dengan meneladan cara hidupnya sambil memohon bantuan pengantaraan doanya bagi gereja. Itu dalam Lumen Gentium artikel 66. Yang kedua, inti devosi kepada Bunda Maria, ya. Ini perlu kita pahami, ya. Kita perlu pahami apa inti dari devosi kepada Bunda Maria. Yang pertama itu menghormati Bunda Maria. Ya, menghormati Bunda Maria. Tujuan dari devosi adalah menghormati Bunda Maria. Yang kedua itu mencontohi Maria. Ya, mencontohi Maria, cara hidup Bunda Maria. Itu kita lakukan dalam devosi. Yang berikut, memohon pengantaraan doa Bunda Maria. Ya. Memohon pengantaraan doa Bunda Maria. Itu tentang inti devosi kepada Bunda Maria. Yang berikut, poin berikut, macam-macam praktik devosi Maria. Macam-macam. Yang pertama itu doa kepada Maria. Doa kepada Maria itu dapat kita lakukan, bahkan sudah kita lakukan, itu mendaraskan doa Salam Maria. Ya, sekarang juga kita berada di bulan Mei sebagai bulan Maria. Yang tiga itu juga melalui devosi-devosi lainnya, ya, devosi-devosi lainnya. Yang berikut 4 antifon utama Maria. Ya, 4 antifon utama Maria. Yang pertama itu Alma Redemptoris Mater. Alma Redemptoris Mater itu dinyanyikan pada masa Adventus. Ya. Dinyanyikan pada masa Adventus. Yang kedua itu Ave Regina Caelorum. Itu dinyanyikan sejak masa Natal sampai Pekan Suci. Ya. Dinyanyikan sejak masa Natal sampai dengan Pekan Suci. Yang berikut Regina Caeli. Regina Caeli dinyanyikan pada masa Paskah. Ya. Regina Caeli itu dinyanyikan pada masa Paskah. Yang berikut Salve Regina. Salve Regina dinyanyikan pada masa biasa setelah masa Paskah sampai setelah Adventus. Ya. Sampai setelah Adventus. Itu kita menyanyikan lagu Regina Caeli. Berikut Litani Santa Maria. Litani Santa Maria. Dalam doa litani Bunda Maria diberi gelar dan nama yang bermacam-macam, dan kemudian dia dipuji berdasarkan gelar-gelar itu. Itu devosi kepada Bunda Maria dalam tradisi Gereja Katolik. Ya, dalam tradisi Gereja Katolik. Berikut kita lihat pesta-pesta liturgis untuk menghormati Bunda Maria. Ya, pesta-pesta liturgis dapat kita lihat, ya, di layar tersebut. Hari Raya Santa Maria Bunda Allah itu dirayakan pada 1 Januari. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa
dirayakan pada 2 Februari, Bunda Maria di Lourdes itu dirayakan 11 Februari, Hari Raya Kabar Sukacita dirayakan 25 Maret. Ya. Sampai dengan Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tampanoda itu dirayakan pada 8 Desember. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Semoga dengan pertemuan ini semakin membawa kita, mendekatkan kita semakin dekat dengan Bunda Maria yang sebagai pengantara, penolong bagi kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat membantu kita semakin mengenal Maria lebih dekat. Sekian dan terima kasih.